Kayaknya scroll media sosial itu udah jadi rutinitas bagi para remaja. Semakin berkembangnya sosial media, konten-konten itu juga semakin bervariatif. Salah satu konten yang berkembang akhir-akhir ini adalah konten prank. Banyak banget nih konten-konten prank. Ada konten prank jual kepala, prank nyosor, prank polisi, prank putar lagu, dan masih banyak tema-tema prank lainnya. Tapi, emang boleh seprank itu? Boleh minta 2.000 nggak bang buat ongkos saya pulang bang? Makasih ya bang. Maaf bang, gue sebenarnya lagi bikin video TikTok doang bang. Selamat, Anda kena prank. Kayaknya kalimat itu udah nggak asing lagi nih di telinga para remaja. Sebenarnya prank itu apa sih? Jadi prank itu merupakan tindakan seseorang untuk membuat korban atau targetnya itu merasa kaget. Nah, prank itu awalnya dimulai dari kebiasaan orang Eropa untuk mengadakan April Mop. Seiring dengan perkembangannya teknologi, mereka tuh mengabadikan momen tersebut menjadi suatu video, terus menunjukkan ekspresinya dari korbannya. Nah, ekspresi itu tuh yang ditimbulkan tuh beragam ya dari korban. Ada yang marah, bingung, sedih, ya kaget juga ada gitu. Jadi itu tergantung prank seperti apa yang diterimanya. Coba deh kalian iseng-iseng search lalu ketik prank dalam kolom pencarian. Maka kalian dapat dengan mudah menemukan konten prank dari banyak pembuat konten. Dari sekian banyak pembuat video prank, tahu nggak sih kalian kalau misalnya ada beberapa pembuat konten yang tersangkut masalah karena konten pranknya sendiri? Sejumlah anak-anak sekolah dasar yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah di Pulau Semau, Kabupaten Kupang ini lari terbirit-birit saat dua perempuan yang mengendarai sepeda motor mengancam akan menculik mereka. Kalau ke Bintaro Exchange lewat mana ya? Lewat sini bisa nih. Situ. Iya tuh. Nah terus sono Bintaro Exchange sektor kelima bukan? sektor nggak tahu. Apa? Sektor berapa sih? Sektor 5. Sektor 5. Iya. Apa kalian pernah melihat dua orang perempuan yang dengan sengaja ngeprank terus ngerekam seorang anak kecil dan berpura-pura untuk menjadi penculik? Atau yang baru-baru viral ini deh, prank nyosor tempel payudara yang dilakukan oleh selebgram Thalia Pevita ke laki-laki random. Dan pasti kalian tahu juga lah ya permasalahan yang menggemparkan satu Indonesia, yaitu konten prank lapor KDRT yang dipublish di YouTube-nya Baim Wong. Ya, intinya ketiga konten tersebut itu menyebabkan perdebatan di mata netizen dan ujung-ujungnya sang pembuat konten hanya klarifikasi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengar pendapat dari Bang Kohar. Jadi beliau adalah seorang YouTuber, seorang selebgram juga yang udah dari 2012. Nah, konten-kontennya dia itu berfokus pada konten edukasi dan konten hiburan. Yuk simak pendapatnya terkait konten kreator yang membuat konten-konten prank. Konten prank sih menurut aku sah-sah aja ya, selama ngepranknya itu nggak menyakiti orang, nggak merugikan orang gitu loh. Kan ingat nggak sih dulu ada konten prank selain Baim Wong, ada yang bagi-bagi nasi ke orang-orang pinggir jalan, tapi pas dibuka isi nasinya sampah gitu, nasi basi. Itu kan menyakiti orang ya, harapan orang jadi nggak terpenuhi gitu. Nah itu yang prank-prank yang sebetulnya merusak gitu loh, rusak ya, merugikan orang lain. Menurutku konten-konten prank itu selama itu nggak merugikan orang lain sih boleh-boleh aja. Misalnya yang cuma bikin orang ketawa atau kayak gimana gitu loh. Iya, karena di dunia internet ini YouTube itu zaman dulu bahkan YouTube dulu punya slogan broadcast yourself. Tapi sekarang udah nggak ada slogan itu ya. Tapi kalau pernah ngikutin YouTube zaman dulu tuh mereka slogannya broadcast yourself, maksudnya itu kita bisa intinya tuh kita bisa mengekspresikan diri kita gitu loh. Jadi menurutku konten prank itu sebetulnya kan juga salah satu bentuk ekspresi diri. Selama itu nggak merugikan orang, buat aku sah-sah aja sih. Coba asah empati. Tapi gimana mereka biar tahu kalau mereka empatinya kurang ya? Ya itu sih paling coba asah empati lah.
Nah, itu dia pandangan dari seorang content creator. Lalu bagaimana ya etika dan filsafat komunikasi memandang konten prank? Pembahasan terkait konten prank itu dapat dilihat dari cakupan tanggung jawab sosial dan tekanan ekonomi. Menurut Moffitt di tahun 2015, tanggung jawab sosial adalah kemampuan manusia untuk menyadari bahwa seluruh tindakannya itu mempunyai konsekuensi. Nah, tanggung jawab sosial itu juga berfungsi untuk menjadi batasan bagi kebebasan setiap individu. Prank konten yang diunggah di media sosial itu menunjukkan nih bahwa masih rendahnya tanggung jawab sosial bagi pengunggahnya. Akun-akun yang mengunggah konten tersebut itu melambangkan bahwa mereka tuh kurang sadar bahwa mereka tuh harus menjaga batasan untuk membuat konten. Selain itu, pihak seperti Mbak Im Wong, Thalia, dan kedua wanita tersebut tuh sepertinya tuh nggak nyadarin gitu ya bahwa konsekuensi dari video prank yang diunggah di media sosial. Meskipun semua berhak untuk melakukan sesuatu, bukan berarti semua tindakan prank itu boleh dilakukan. Jika sudah sampai tahap mengunggah video prank lalu menimbulkan keresahan di mata masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa mereka sebagai konten kreator itu kurang mempertimbangkan konsekuensi dari konten prank yang mereka buat. Maka dari sisi tanggung jawab sosialnya bisa dikatakan rendah. Selain itu, konten prank cenderung mengikuti tren-tren yang ada. Konten-konten tersebut dibuat semenarik mungkin untuk menjadi atensi publik agar dapat diklik videonya. Karena total waktu yang dihabiskan untuk menonton itu mempengaruhi exposure, bahkan AdSense dari pengunggah. Dan gak sedikit nih orang-orang yang rela ikut-ikutan membuat konten prank sejenisnya untuk meningkatkan penayangan semata dan keuntungan semata. Intinya, konten prank itu merugikan dua belah pihak loh guys. Misalnya dari sisi korban prank tempel payudara, korban itu bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual loh. Atau dari sisi pembuat kontennya, yang harus sampai berurusan dengan kepolisian seperti dua perempuan tersebut dan artis Mbak Im Wong. Nah, dari pembahasan yang sudah aku sampaikan, kita semua tahu ya bahwa konten-konten prank yang meresahkan itu bisa menjadi ciri khas rendahnya tanggung jawab sosial yang disebabkan karena adanya tekanan ekonomi.